Saudara, mari kita menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita membaca 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang kedua dari surat 2 Petrus pasal yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa untuk mempergunakan hawa nafsu cabul untuk mengikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Sebab siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, mari kita menyiapkan hati dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami mau menerima firman-Mu, dan meskipun firman-Mu dengan keras menegur kekacauan yang terjadi di dalam gereja, kami tahu bahwa kerasnya firman-Mu adalah tanda cinta kasih Tuhan bagi gereja-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh merenungkan bagian ini, dan kami mohon anugerah Tuhan supaya kami dipimpin untuk mengenal kebenaran melalui perenungan yang dipimpin oleh Roh Kudus saja. Pimpinlah ya Tuhan ketika hamba-Mu menyampaikan firman, biar apa yang Roh Kudus nyatakan itu yang Dia bagikan, dan berkati kami dengan hati yang senantiasa mau tunduk kepada Tuhan. Tidak ada yang kami bisa berikan kepada Tuhan. Tidak ada hal yang kami bisa banggakan ketika kami berdiri di hadapan Tuhan. Maka kami mau dengan hati yang sujud kepadamu. Benar-benar memohon Tuhan mengasihani kami. Berikanlah berkat-Mu kepada kami. Berikanlah cinta kasih dan juga kesetiaan yang memang Tuhan sudah rela berikan karena Kristus. Supaya kami boleh menikmatinya. Berkenanlah untuk mengubah kami, membentuk kami dan menjadikan kami milik Tuhan selama-lamanya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, kiranya hati Tuhan disenangkan oleh pemberitaan firman ini, dan kiranya apa yang kami perlu untuk makin memuliakan Tuhan, boleh kami peroleh dari pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita melanjutkan pembahasan di dalam pasal yang kedua. Pasal kedua memberikan peringatan sangat keras tentang guru-guru palsu dan pengajar-pengajar palsu di dalam gereja. Ayat yang ke-17 menekankan tentang keadaan guru-guru palsu itu yang diumpamakan seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Dua contoh perumpamaan yang sangat tepat, karena kabut yang dihalaukan taufan atau mata air yang kering adalah dua hal yang menunjukkan ketiadaan guna, yaitu mata air yang kering, gak ada gunanya. Pengharapan palsu seperti ada budaya yang bisa dibangun tapi ternyata tidak ada apa-apa. Kabut yang dihalaukan taufan juga adalah keadaan yang sangat gampang hilang. Kabut bisa hilang hanya dengan angin biasa, tetapi pada bagian ini kabut itu seperti dihalaukan oleh taufan. Ini merupakan pernyataan penghakiman yang sangat keras. Petrus tidak menggunakan kata-kata yang lunak ketika berbicara tentang guru palsu. Dan saudara, kita sudah melihat dan juga membahas bahwa serangan dari firman Tuhan bukan hanya kepada guru palsu yang doktrinnya kacau saja, tetapi juga kepada guru palsu yang karena kekacauan doktrinnya mengakibatkan kesalahan di dalam memahami praktek Kristen. Jadi saudara, di dalam surat Petrus, kaitan antara salah doktrin dengan hidup salah itu sangat erat. Kekacauan hidup terjadi karena kesalahan mengenal Tuhan, atau kekacauan hidup terjadi karena ketiadaan pengenalan akan Tuhan. Tidak akan mungkin pengenalan yang sejati itu tidak mengubah hati dan memberikan kepada seseorang hidup yang diperbaiki. Satu-satunya alasan kenapa orang hidupnya rusak dan kacau
terus tenggelam di dalam dosa, bahkan membualkan segala hawa nafsu yang selimpah-limpahnya dilampiaskan, adalah karena tidak ada pengenalan akan Tuhan yang sejati. Saudara mungkin akan berpikir, apa kaitannya pengenalan akan Tuhan dengan kehidupan yang rusak? Ada kok orang yang doktrinya benar tapi hidupnya rusak. Pengertiannya benar tetapi hidupnya rusak. Saudara harap mengerti bahwa pengertian yang diakui itu tidak menjamin apa-apa. Orang bisa mengakui diri sebagai seorang yang berteologi reform atau bergereja di GRII misalnya. Tetapi itu tidak menjamin bahwa dia mengalami keindahan pengenalan akan Tuhan. Tanpa seseorang mengalami indahnya mengenal Tuhan, mustahil dia akan lepaskan keindahan dari dosa atau dari keadaan lama yang dia nikmati. Tidak ada orang akan mengganti kesenangan hati dengan sesuatu yang kosong. Orang hanya akan mengganti kesenangan hati dengan kesenangan yang lain. Apa yang saudara senangi di dalam hidup hanya akan saudara tinggalkan kalau ada kesenangan yang lain yang lebih besar yang saudara bisa dapatkan. Dan inilah yang Alkitab coba jelaskan. Agustinus membaca dengan tepat ketika dia mengatakan bahwa bukan dunia yang jahat, tetapi hati kita yang dipersembahkan atau yang diarahkan kepada dunia, itu yang jahat. Uang tidak jahat, tapi kalau saudara mencintai uang lebih dari Tuhan, itu jahat. Saudara yang jahat, bukan uang. Demikian manusia tidak jahat, tapi ketika saudara mendedikasikan diri kepada sesama manusia, bukan kepada Tuhan, maka saudara yang jahat. Itu sebabnya di dalam kitab suci sangat ditekankan antara kemungkinan lepas dari dosa yang hanya mungkin dilakukan di dalam Tuhan dan pengenalan akan Tuhan yang menimbulkan cinta kasih. Ini dua jadi satu. Saudara bisa lepas dari keadaan yang lama karena ada Tuhan yang saudara kagumi. Ada Tuhan yang saudara kasihi. Ada Tuhan yang saudara cintai. Dan apa yang saudara cintai dari Tuhan, itulah isi doktrin yang benar. Saudara tidak bisa mencintai Tuhan hanya karena apa yang Tuhan kerjakan di luar dirinya sendiri. Saudara bisa mencintai Tuhan karena siapa Tuhan. Ini sesuatu yang Paris Reidhead, seorang pengkhotbah di Amerika pernah katakan. Dia mengatakan orang Lewi, ada seorang imam melayani di dalam kitab Hakim-Hakim demi mendapatkan 10 shekel, 10 sikal dan juga sebuah baju. Dia melayani supaya dapat uang. Dia melakukan pelayanannya supaya Tuhan memberikan berkat kepada dia. Banyak orang mencari berkat dan bukan Tuhan, dan itu sebabnya cinta yang lama kepada dunia tidak pernah berubah. Komitmen hati yang lama kepada dunia tidak pernah digoncang dan diubah. Nah, ini problem yang banyak kali orang tidak sadar. Dia tidak tahu bahwa problem dia yang besar adalah arah hati yang belum kepada Tuhan. Dan saudara, kadang-kadang orang akan mengatakan, ayo cintailah Tuhan. Alasannya apa? Karena dia akan memberikan ini dan itu yang akan memuaskan hati yang masih terikat kepada dunia. Saudara, kalau Tuhan saudara cintai karena Tuhan memberikan uang, berarti saudara mencintai uang bukan Tuhan. Dengan demikian cinta saudara yang lama kepada uang belum pernah berubah. Kalau kita mencintai hawa nafsu yang dilampiaskan, lalu kita berpikir di dalam Tuhan kita bisa menjalankan kehidupan seperti ini, kita tetap bisa jalan hidup seperti ini, maka kecintaan kita kepada dunia tidak berubah. Dan selama kecintaan kepada dunia tidak berubah, tidak akan ada kemungkinan hidup yang diperbaiki. Hidup yang diperbaiki adalah hidup yang utuh. Saudara, seorang bernama John Calvin menulis di dalam Institute of Christian Religion, di dalam Institutio. Dia mengatakan bahwa ketika seseorang belajar untuk mengenal Allah, dia akan belajar untuk membandingkan Allah dengan dirinya. Ini ya, membandingkan Allah dengan dirinya. Dia akan mulai menyadari karakter, keagungan, kesucian, kebenaran, kemuliaan yang ada pada Tuhan. Dan waktu dia menyadari hal ini ada pada Tuhan, baru dia sadar betapa bobroknya dia. Nah saudara, kalimat ini perlu kita highlight, perlu kita berikan garis bawah karena ini sangat penting. Berarti yang membuat kita sadar bahwa hidup kita perlu berubah adalah diri Tuhan, bukan apa yang Tuhan bisa berikan. Nah kita akan dengan nyaman mengatakan saya bersyukur karena Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan berikan saya pekerjaan yang baik, Tuhan berikan saya keluarga yang baik, Tuhan berikan saya keadaan yang baik. Tapi ini semua berbicara di dalam level pemberian Tuhan, bukan diri Tuhan. Kita belum menang atas kehidupan yang lama jika kita belum menikmati Tuhan. Tidak ada apapun yang akan menggoncang kita dari keadaan cinta dunia kecuali cinta kepada Tuhan.
Agustinus yang menyatakan ini. Kita dikatakan oleh Agustinus akan mengalami beberapa tahap menjadi manusia. Tahap pertama adalah nyaman dalam kehidupan kita. Kita senang kehidupan kita yang lama. Kita senang kehidupan kita yang tak bertuhan. Kita senang kehidupan kita yang dikacaukan oleh hawa nafsu dan dosa. Oh, kita senang ada di situ. Kita tidak mau berubah. Tapi kemudian ada saat di mana kita sadar, yang saya senangi tidak memberikan kelimpahan apa-apa. Hati saya tidak digerakkan lagi. Hati saya jadinya kosong. Saya coba mencari uang, mencari harta, mencari penerimaan, mencari nama baik, mencari apapun lah. Mencari kesempatan untuk menyenangi hidup dengan melakukan apa yang saya mau. Akan ada titik di mana pencarian itu menjadi sangat membuat kosong. Dan kekosongan yang kita rasakan adalah sebenarnya anugerah Tuhan yang mau tarik kita kembali kepada Dia. Maka Agustinus mengatakan, pertama kita akan menyenangi keadaan yang lama. Lama-lama kita akan mulai merasa kosong. Lalu kita mulai mencari, jiwaku mencari di mana dia bisa mendapatkan ketenangan. Dan ketika jiwa mencari, Agustinus mengatakan dia baru mendapatkan ketenangan karena dia didapatkan oleh Tuhan dan dia mendapatkan peristirahatannya di dalam Tuhan. Until it finds rest in you. Sampai jiwaku mendapatkan perhentian di dalam Tuhan, baru aku bisa mendapatkan ketenangan dan kelimpahan hidup. Jiwa yang berlabuh pada Tuhan hanya mungkin terjadi karena jiwa itu mengenal Tuhan yang ke dalamnya dia mau berlabuh. Bagaimana kalau kita tidak mengenal Tuhan? Jiwa itu akan terus sengsara dan merana. Saudara, seorang anak yang senang permen misalnya, akan senang kalau ada orang memberikan dia permen. Tapi saudara, anak ini tidak akan peduli siapa orang itu, yang penting dia dapat permen. Dia menikmati permen. Dan saudara nggak bisa bilang, anakku cintaku karena aku kasih permen, dia senang kok. Dia bilang terima kasih sama saya. Oh saudara, anak itu cinta permen, bukan cinta kita. Sehingga dia tidak pernah berubah dari kecintaannya kepada permen. Ini contoh, simple, tapi harap ini bisa menggugah kita untuk mengerti hal yang lebih besar yang kita sendiri alami. Yaitu kita tidak pernah rubah hati kita yang mencintai dunia. Kita hanya menambahkan agama saja. Saya cinta dunia, tapi saya orang Kristen. Saya mencintai dunia, tapi saya orang reform. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang berada di dalam kekristenan yang kosong, yang tidak ada guna. Maka Petrus mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang tidak pernah kenal Tuhan, tidak akan pernah punya kekaguman kepada Tuhan. Allah kita mengagumkan karena apa? Oh, karena banyak sekali hal. Alkitab menyatakan hal yang mengagumkan dari Tuhan melalui cara dia mempertahankan seluruh ciptaan, cara dia membuat kekacauan menjadi bagian dari pelaksanaan rencananya. Cara dia untuk menaklukkan kuasa jahat, cara dia untuk menyatakan kemuliaannya, cara dia untuk memperkenalkan dia yang adalah Tritunggal adanya, cara dia untuk memperkenalkan kekudusannya dan semua atribut dan juga karakter yang ada pada dia. Cara dia untuk menyatakan bagaimana dia bersabar dengan manusia. Cara dia untuk menyatakan kerelaannya untuk diam bersama dengan manusia. Cara dia untuk memberikan fokus kepada kemanusiaan dan memberikan segala rencana untuk memunculkan kemanusiaan. Cara dia untuk mengutus anaknya yang tunggal berinkarnasi menjadi manusia. Semua hal ini harus membuat kita kagum. Ini hal yang tidak bisa ditoleransi. Tanpa mengagumi siapa Allah. Tanpa mengagumi inkarnasi Kristus. Tanpa mengagumi kemuliaan yang Allah nyatakan dengan menopang ciptaan. Kita tetap milik dunia. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Dan saudara, kita menghina guru-guru palsu dan mengatakan dasar bidat. Tapi saya mau tanya, apakah engkau tidak beda? Bukankah engkau pun tidak beda? Jika apa yang diajarkan bidat pun kau tidak tahu di mana bidatnya. Jika ajaran palsu dan ajaran benar tidak bisa dibedakan, maka saudara dan saya tentunya akan mengalami kesulitan menikmati Tuhan. Bagaimana menikmati Tuhan yang tidak saya kenal? Itu sebabnya ajaran yang palsu akan mengalihkan fokus kepada Allah. Menjadi fokus kepada hal-hal yang tetap pelihara kedagingan dan keduniaan dari orang-orang Kristen. Dan saudara, kita harus tangisi karena banyak gereja seperti ini. Banyak gereja tidak akan memberitakan apapun tentang Allah selain bahwa dia sumber berkat, itu aja. Seperti apakah dia? Apa yang dia sukai, apa yang dia benci, apa yang dia lakukan, bagaimana dia menyatakan hatinya kepada apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana dia mempedulikan manusia, bagaimana dia berkata-kata kepada kita, apa yang dia katakan, apa yang dia firmankan, apa kisah yang dia coba tuturkan kepada kita. Kita bahkan tidak tertarik Alkitab, kita tidak tertarik apa yang dia katakan, kita tidak mungkin mencintai dia.
Maka saudara, orang cuma bicara, oh Tuhan beri berkat, Tuhan memberi berkat, Tuhan akan pelihara hidupmu, Tuhan akan lakukan ini, Tuhan akan lakukan itu. Lalu kita tertipu dengan berita yang menyenangkan ini dan kita pikir kita senang Tuhan. Kita pikir kita cinta Tuhan dengan firman kosong yang dibagikan oleh banyak gereja, banyak hamba Tuhan di dalam banyak gereja saat ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberikan engkau limpah, Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu, Tuhan akan melakukan segala hal untuk kesenanganmu. Tapi siapa Tuhan kita nggak tahu. Kita cuma tahu kalau mau berkat ya datang ke Dia. Ini adalah sumber. Kalau kamu mau datang ke Dia, kamu akan dapat apapun yang kau mau. Saudara, manusia tidak bertumbuh di dalam mengenal Tuhan karena pelayanan gereja yang seperti ini. Dan tidak banyak orang yang sadar sehingga mengatakan, sudahlah mari kita sama-sama berbicara. Mari kita sama-sama berdiskusi. Ada satu orang mengatakan, tolong gereja reform jangan terlalu banyak menyerang sesama saudara. Saudara, saya tidak setuju menyebut gereja ngawur sebagai sesama saudara. Gereja ngawur tidak seharusnya pakai nama gereja. Mereka bukan gereja. Mereka adalah kumpulan biasa dari orang-orang yang senang nyanyi, senang suasana klub malam, senang diberikan berita tentang berkat, senang diberikan berita menyanjung-nyanjung, senang menjadi penting, senang menjadi berarti, senang ada di dalam keadaan seperti pesta, senang ada di dalam keadaan seperti klub malam, senang ada di dalam keadaan seperti konser musik pop. Itu bukan gereja. Jangan bangga dengan pertumbuhan gereja model itu bukan gereja. Dan kalau itu bukan gereja, kenapa banyak orang yang masih belum bisa mengerti dan mengatakan, sudahlah ada gereja reform, ada gereja model begini, toh sama apanya. Nah maka saudara sekalian, ketika berita tentang Tuhan tidak dibagikan, orang tidak belajar mencintai Tuhan. Dan kalau mereka tidak belajar mencintai Tuhan, mereka tidak akan belajar mencintai kekudusan. Mereka tidak mungkin belajar meninggalkan dunia. Tidak mungkin. Mereka bisa meninggalkan dunia demi harapan mendapatkan kesenangan versi lain. Ada orang mengatakan, puji Tuhan saya sudah bebas dari segala hiruk pikuk dari dunia malam. Tapi saudara, dia datang ke kebaktian yang mirip dunia malam. Apa bedanya? Dia cuma mengubah seleranya yang lama, sekarang ditambah sedikit Kristen. Tapi apakah dia mengenal Tuhan? Dia tidak kenal Tuhan. Dia tidak kenal siapa juru selamatnya. Dia tidak kenal apa yang Allah lakukan. Dia tidak kenal berita firman Tuhan. Kecuali cuplikan-cuplikan yang itu saja yang diulang-ulangi di dalam gerejanya. Saudara, kalau kita mengatakan mari kita belajar untuk adakan khotbah eksposisi. Ini tradisi dari Lutheran, dari Protestan, dari Calvinis yang coba membagikan Alkitab secara eksposisi. Bahas semua bagian. Bukan cuma 1-2 ayat yang diulang-ulang. Itu terus yang dibahas. Eksposisi. Semua pengertian kitab suci penting. Dan orang Kristen harus belajar untuk mencintai Tuhan melalui apa yang dia sampaikan di dalam kitab suci. Nah kalau kita tidak mengenal Tuhan dan kita tidak mencintai Dia, kita tidak akan tinggalkan kehidupan berdosa kita. Kita hanya akan poles sedikit dengan aktivitas yang kelihatan sedikit rohani. Dengan gaya hidup yang sepertinya sudah berubah. Orang bisa mengatakan, puji Tuhan, dulu saya berdosa, sekarang saya sudah kembali kepada Tuhan. Seolah-olah titik kembali itu adalah titik aman, di mana dia tidak akan jatuh lagi. Saudara, banyak orang berpikir pertobatan itu adalah sekali, setelah bertobat tidak akan ada lagi pergumulan dengan dosa. Itu salah. Orang tidak perlu membanggakan titik baliknya dia kepada Tuhan. Orang perlu membanggakan kesetiaan dia, kesetiaan Tuhan, menopang dia untuk bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Saudara, titik awal saudara bertobat tidak sepenting hari ini. Saudara mengatakan, saya bertobat tahun 2000, saya bertobat tahun 2002, saya bertobat tahun 90, saya bertobat tahun berapapun lah. Itu tidak sepenting hari ini. Kalau saudara mengatakan, puji Tuhan saya bertobat berapa tahun yang lalu. Yang saya mau tanya, hari ini posisimu di mana? Hari ini hatimu di mana? Hari ini cintamu kepada siapa? Hari ini pertambahan pengenalan firman yang kau dapatkan sudah seberapa banyak? Hari ini berapa banyak bagian dari kitab suci yang masuk ke dalam hatimu, menguasai pikiranmu, menguasai hatimu, mengarahkan hatimu untuk mencintai Tuhan karena apa yang dipaparkan di dalam pembacaan kitab suci. Seberapa banyak itu masuk ke dalam hati kita? Kalau tidak, berarti tidak ada gunanya kita terus-menerus terus-menerus berpusat ke masa lalu. Saya pernah bertobat tahun ini, saya pernah menerima Tuhan tahun ini, saya KKR tahun begini, saya isi untuk menjadi hamba Tuhan tahun berapa. Enggak ada gunanya. Hari ini bagaimana? Hari ini lebih penting. Hari ini bagaimana? Lalu besok bagaimana? Lusa bagaimana? Akankah engkau setia terus kepada Tuhan? Tidak ada orang bisa pertahankan kesetiaan kepada Tuhan jika dia tidak pernah kenal Tuhan dengan cara yang benar sesuai dengan kitab suci. Maka ini yang Petrus katakan, yang bikin orang-orang yang mau bertobat menjadi hancur adalah guru palsu.
Cara paling baik untuk bikin orang yang katanya mau bergereja, mau jadi Kristen, tapi tetap binasa dan akhirnya masuk neraka adalah guru palsu. Taruh guru palsu, maka jemaat akan binasa. Menakutkan ya, taruh guru palsu maka jemaat akan binasa, kecuali mereka pindah dari gereja itu. Saudara, ada orang tanya, kenapa orang reform mencuri domba? Saya mengatakan ya, gereja kita tidak pernah curi apa-apa. Kalau ada orang mau pindah terserah mereka, kalau mau pindah dari sini ke sana terserah, dari sana ke sini terserah. Tetapi saya ingin beritahu, jika orang masih belum bisa bedakan, mana gereja benar, mana gereja ngawur. Lalu mengatakan semua sama. Akhirnya dia pindah dari satu gereja ke gereja itu, gereja ngawur, gereja kacau. Saya akan beritahu, itu adalah cara paling mudah untuk kamu kehilangan iman dan binasa. Datang ke gereja yang rusak adalah cara paling gampang untuk kehilangan kekristenanmu dan menjadi binasa. Kalau saudara bilang, aduh itu terlalu keras, mereka juga gereja, mereka percaya Tuhan Yesus. Saya meragukan kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah disinggung dalam khotbah dan tidak pernah digali di dalam pengenalan akan Tuhan. Benarkah mereka mengenal Kristus? Benarkah hati yang mencintai Tuhan? Itu yang coba diajarkan? Belum tentu. Nah maka saudara sekalian, ketika gereja tidak lagi mempunyai guru yang benar, gereja itu adalah jalan paling mudah untuk kebinasaan. Mungkin saudara bilang, Pak, kan kita percaya predestinasi. Orang yang sudah dipilih pasti selamat. Keselamatan tidak akan mungkin batal. Keselamatan tidak akan mungkin gagal. Saudara harus tahu ya, kita bisa soroti dari dua sisi. Sisi pertama adalah keselamatan tidak mungkin gagal, itu benar. Siapa yang sudah selamat tidak akan mungkin lagi batal keselamatannya. Tapi pertanyaannya adalah tahu dari mana kalau orang yang sudah selamat itu benar-benar sudah selamat. Ini pertanyaan yang penting untuk direnungkan. Orang yang sudah selamat tidak mungkin akan senang dengan khotbah yang kosong dan tidak memberikan kepada dia pengenalan akan Tuhan yang dia cintai. Orang yang sudah selamat tidak mungkin tidak cinta Tuhan. Dan orang yang sudah selamat tidak mungkin tidak terganggu kalau Tuhan tidak diberitakan. Di mana pengenalan akan Tuhan? Seorang hamba Tuhan kita dulu ada di gereja yang ngawur, lalu dia tulis surat, dia mengatakan, saya sangat ingin makin kenal Tuhan, berikan pengenalan itu kepada saya. Kalau enggak, saya enggak bisa tahan ada di sini. Nah saudara, saya pikir itu adalah tindakan yang baik ya. Kita tidak jadi orang yang sembarangan mengkritik gereja atau mengkritik pengkhotbah. Tapi saudara, jika seseorang adalah seorang yang membuat kita berpikir, ini sepertinya guru palsu. Ini orang tidak pernah punya pengetahuan Alkitab yang benar. Ajarannya sangat ngawur, tidak ada landasan di dalam tradisi gereja maupun di dalam penafsiran kitab suci yang bisa membenarkan khotbah dia. Ya saudara, orang yang benar-benar sudah selamat gak akan mungkin bertahan di situ. Satunya tanda bahwa seseorang tetap nikmat berada di dalam ajaran sesat adalah karena dia belum selamat. Maka ketika kita ajak orang untuk mau belajar firman kah atau untuk datang ke KKR atau apapun, ada orang mengatakan, sudahlah jangan injili orang Kristen. Saya mau tanya, siapa yang Kristen? Kalau dia tidak pernah mengenal Tuhan dan dia membiarkan khotbah yang ngawur yang dibagikan dan dia tidak terganggu dengan itu. Ya dia belum tentu Kristen. Saya meragukan kekristenannya. Nah ini yang ditekankan oleh Petrus, kalimat keras untuk guru palsu menunjukkan concern atau kepedulian Petrus kepada jemaat. Kalau guru palsu terus dibiarkan ada, jemaat tidak akan pernah bertumbuh. Saudara jangan berpikir bahwa kalau begitu saya sudah aman ya. Saya kan tidak mengikuti guru palsu, ya puji Tuhan kalau kita tidak ikut guru palsu. Tapi apakah ajaran yang benar masuk ke dalam hati kita? Apakah saya benar-benar mau mencintai Tuhan? Kalau tidak, saya akan mudah ditangkap oleh guru-guru palsu. Ini yang Petrus akan katakan di bagian selanjutnya. Maka ayat 17 mengatakan, guru palsu itu seperti mata air yang kering, tidak ada guna. Seperti kabut yang dihalaukan taufan, akan Tuhan singkirkan dengan segera. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Kenapa guru palsu begitu dibenci oleh Tuhan sendiri? Karena guru palsu adalah cara paling mudah untuk bikin gereja menjadi tempat yang membawa orang ke neraka. Saudara, gereja adalah tempat paling mulia, tapi gereja palsu adalah tempat paling menakutkan. Gereja adalah tempat yang paling memberi bahagia karena iman diberitakan di situ. Tapi gereja palsu adalah tempat yang paling menipu. Dan hal yang paling menipu adalah hal yang mirip tetapi membuat kita terpleset, membuat kita terselewengkan ke dalam arah yang membinasakan. Gereja palsu lebih berbahaya daripada kuilnya setan. Karena kuil setan akan membuat kita menghindari tempat itu. Saudara tidak akan mungkin ketukar ya antara ke gereja atau ke sebuah kuil yang di depannya sudah ada makhluk mukanya setan. Saudara langsung tahu ini pasti bukan gereja, kayak begini menyeramkan kok.
Tetapi kalau saudara melihat gereja yang katanya gereja, katanya ada hamba Tuhan, katanya pekerjaan Tuhan berlimpah di situ, katanya ada begitu banyak pertumbuhan gereja di situ, saudara akan jatuh ke dalam kesesatan yang membawa orang kepada kebinasaan. Nah, maka Petrus mengatakan ini gak bisa dibiarkan. Guru-guru palsu itu yang paling Tuhan benci. Mereka akan ditempatkan ke dalam kegelapan yang paling dahsyat. Alasannya apa? Bukan hanya karena mereka punya ajaran yang palsu, tapi mereka karena ajaran palsu itu mengucapkan kata-kata congkak, hampa. Kata-kata yang congkak dan yang hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk mengikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Jadi saudara sekalian, Petrus mengatakan mereka menggunakan kata-kata congkak. Kata congkak apa ya? Yang dimaksud kata congkak ini bukan menyombongkan diri, tapi kata congkak yang dimaksud adalah keberanian untuk mengajar tanpa dasar. Keberanian mengajar tanpa tahu apa yang gereja sudah gumulkan sebelumnya. Keberanian mengklaim kebenaran firman tanpa dengan teliti memperhatikan apa yang kitab suci katakan. Ketika seorang nabi dengan berani berbicara, ini dikatakan di dalam kitab Ulangan, dengan berani berbicara atas nama Tuhan, padahal Tuhan tidak utus dia. Kamu jangan ragu-ragu, hancurkan dia. Matikan dia, hukum mati. Tentu kita tidak punya landasan hukum di negara ini untuk hukum mati seperti itu, kita tidak lakukan itu tentunya. Tapi harap saudara tahu bahwa kebencian yang Tuhan nyatakan kepada pengajar palsu masih sama zaman itu dan zaman ini. Mereka yang tidak pernah aku panggil untuk berbicara, tapi dengan berani berbicara, jangan takut kepada mereka, hukum mereka. Nah, maka saudara, ini yang dimaksudkan dengan kata-kata congkak. Berani mengklaim diri diutus oleh Tuhan, padahal pengutusan itu tidak pernah ada. Berapa banyak hamba Tuhan seperti itu di dalam zaman ini, yang mengatakan Tuhan mengutus saya, lalu pakai kesaksian-kesaksian yang begitu menakjubkan tapi bohong. Kenapa aku jadi hamba Tuhan? Tadinya aku adalah pengusaha, tapi kemudian aku mendapatkan visi penglihatan dari Tuhan. Oh, ada banyak tipuan-tipuan yang cuma tiru-tiru Alkitab. Ada yang mengatakan saya melihat saya melihat Tuhan Yesus panggil saya. Mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, itu udah pernah terjadi di Kisah Rasul. Tuhan gak ulangi lagi untuk orang lain, itu untuk Paulus. Ada yang mengatakan saya melihat ada orang di sebuah kota di Indonesia menangis, maka saya tahu Tuhan panggil saya ke situ. Saudara, panggilan itu tidak dikonfirmasi berdasarkan pengakuan mulut. Panggilan itu dikonfirmasi berdasarkan apa yang dia bagikan dan bagaimana itu mempengaruhi orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, jadi Petrus mengatakan di sini mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Mereka mengklaim otoritas dari Tuhan dan mempergunakannya untuk memikat orang-orang yang baru saja mau bertobat. Orang-orang yang baru saja mengatakan sekarang saya mau jadi Kristen, saya tinggalkan kehidupan saya yang lama. Dulu saya sangat rusak, saya dulu penjudi, saya dulu peminum, saya dulu suka mabok-mabokan, saya dulu sangat senang dunia hitam. Sekarang saya mau kembali ke Tuhan. Saudara, jemaat yang baru itu selalu membuat terharu setiap hamba Tuhan yang sejati. Orang yang baru bertobat, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang mau tinggalkan dunia ini dan mau menikmati menjadi Kristen. Itu adalah orang-orang yang sangat-sangat menyenangkan hati dari hamba Tuhan yang sejati. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang masih sangat awal untuk disebut sudah Kristen. Banyak dari mereka akan jatuh karena tidak pernah mau mencari Tuhan dan konsisten mengenal Dia. Itu sebabnya dikatakan orang-orang seperti ini akan jadi target, akan jadi sasaran yang sangat gampang dipengaruhi oleh para pengajar palsu ini. Kenapa mereka begitu populer? Ayat 19 mengatakan, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Apa yang dijanjikan oleh para pengkhotbah ini? Para pengkhotbah ini menjanjikan kehidupan Kristen yang begitu enak, begitu limpah, begitu menakjubkan. Tetapi mereka sendiri tidak pernah mengalami kenikmatan menjadi Kristen. Para pengajar ini adalah orang-orang yang masih menikmati kekayaan dunia. Yang bikin mereka senang bukan Injil, bukan Tuhan, tetapi kenikmatan menjadi megah. Kenikmatan menjadi besar, kenikmatan menjadi kaya, kenikmatan untuk bisa berpengaruh. Begitu banyak orang model seperti ini menjadi hamba Tuhan yang populer. Populer karena apa? Karena mampu untuk membawa orang mengagumi dia sebagai selebriti. Saya adalah selebriti, saya adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Lihat harta saya begitu banyak, kemudian dia berkhotbah dengan cara yang ngawur dan banyak orang gak ngerti ngawurnya di mana. Apa yang dikatakan Petrus itu sangat benar, kita bisa melihat begitu banyak orang Kristen mudah sekali tertipu. Begitu banyak orang Kristen mengatakan, saya tidak terlalu ingin mendapatkan pengertian yang benar dari kitab suci. Saya cuma ingin dapat apa yang telinga saya mau dengar. Orang kalau palingkan telinganya kepada apa yang dia mau dengar, dia tidak akan mungkin bertumbuh. Dan inilah yang menjadi
kekacauan di dalam gereja pada zaman Petrus dan kekacauan yang juga terjadi sekarang. Para pengkhotbah mengkhotbahkan kemerdekaan, mengkhotbahkan kekristenan yang tidak mereka nikmati. Saudara, saya mau ingatkan kita ya. Kalau gereja bahkan tidak senang melanjutkan tradisi gereja, merasa tradisi gereja terlalu membosankan, lalu mencoba sesuatu yang duniawi untuk menggairahkan orang. Bukankah ini tandanya bahwa mereka sendiri belum pernah menikmati kekristenan sejati? Belum pernah senang jadi Kristen. Kalau kehidupan kudus tidak pernah dinikmati, pengenalan akan Tuhan tidak pernah dinikmati, kehidupan beribadah tidak pernah dinikmati, lalu kenapa bilang diri Kristen? Kalau ada orang mengatakan saya suka membaca, tapi tolong ya kalau membaca itu lebih bagus kalau ada orang yang bacakan untuk saya. Itu bukan suka membaca namanya. Itu suka mendengar. Demikian kalau orang bilang saya senang jadi orang Kristen. Senang kenapa? Karena gereja saya adalah gereja yang membuat saya menikmati keinginan yang memang saya miliki dari awal. Nah, jadi saudara sekalian, kekacauan di dalam gereja sudah terjadi dari dulu, ini bukan hal baru. Bayangkan ya, Petrus adalah generasi pertama tentunya dari para rasul yang memberitakan Injil, dan dalam masa itu sudah ada kekacauan di dalam gereja Tuhan. Sudah ada kekacauan dari pengajar-pengajar yang mengatakan, aku diutus Tuhan, inilah firman Tuhan bagimu. Nah saudara, maka saya ingin bagikan kepada kita beberapa hal yang berkait dengan zaman modern. Lalu mengapa ajaran palsu begitu menarik? Hal pertama dari zaman modern kita adalah orang sangat ingin dikagumkan kepada sesuatu yang tidak lagi bisa dijawab oleh sains. Ini yang disebut dengan kemuakan terhadap ilmu pengetahuan bisa dibilang. Zaman modern adalah zaman yang bisa menjawab banyak hal, bisa memberikan penjelasan terhadap banyak hal, dan akhirnya karena kemampuan menjelaskan banyak hal, kita mulai kehilangan sentuhan kepada sesuatu yang sifatnya tak terjelaskan. Kita perlu misteri, dan misteri sudah menjauh dari kita. Kita tidak sadar mungkin akan hal ini bahwa penyelidikan ilmiah yang menjawab semua pertanyaan membuat kita rindu kepada misteri. Kita rindu mengalami hal-hal yang tidak lagi bisa ada dalam genggaman kita. Saudara, orang modern di dalam zaman pencerahan mengklaim manusia sudah menjadi dewasa. Sekarang manusia tidak lagi dibingungkan dengan mitos-mitos yang ada di dalam cerita rakyat. Karena kita sekarang sudah punya penjelasan ilmiah untuk membuat kita mengerti fenomena alam. Jadi mitos-mitos tidak penting dan kita bisa singkirkan. Tapi saudara, apa yang terjadi di abad ke-20? Di abad ke-20 popularitas mitos itu muncul lagi. Saudara, di abad ini ya, di abad ke-20, di tahun 60-an, tahun 70-an, banyak sekali ya, tahun 70-an terutama, apalagi nanti di tahun 80, banyak sekali aliran musik yang mengklaim diri mereka dekat sama dunia gelap, sama setan. Pemuja setan misalnya. 666. Itu, sorry ya, itu eksegesis yang buruk dari Wahyu, tapi ya udahlah nggak apa-apa, itu katanya angkanya setan. Lalu pakai tanduk mirip setan. Saudara tahu grup musik AC/DC? Mereka bikin konser, wah luar biasa laku karena musik mereka sangat gampang diikuti dan beatnya juga sangat memberikan semangat. Lalu mereka nyanyi tampil pakai tanduk-tandukan setan merah-merah kecil yang nyala-nyala. Lalu orang bilang, ini dia pemujaan terhadap setan. Saya kok agak ketawa ya, setan kayak badut. Jadi saya pikir kalau misalnya ini adalah cara untuk menunjukkan setan itu hebat ya kurang berhasil lah. Itu cara gagal, itu cara untuk bikin setan kelihatan badut menurut saya. Tapi ya saudara, ini yang dilakukan dan itu populer. Band ini menganggap diri lumayan dekat sama kuasa gelap dan orang sangat kagum. Dan juga di dalam lirik-lirik dari lagu-lagu di zaman itu, mungkin zaman sekarang sudah nggak ada lagi ya, kembali ke kekosongan dari dunia ilmiah lagi. Zaman itu banyak lirik-lirik yang gali kembali dari semua mitos-mitos kuno. Mitos kuno tiba-tiba menjadi menarik lagi. Dewa-dewa dari orang-orang Vikings misalnya, dewa-dewa dari Inggris kuno, tiba-tiba menjadi populer. Akhirnya masuk ke dunia Marvel gitu kan. Nah jadi saudara, ada kekaguman kepada dunia mitos yang dulu sudah dianggap hina, dianggap gak penting oleh penerobosan sains. Sains sudah membuktikan mitos itu gak ada gunanya, tapi orang abad 20 bilang kita senang loh mitos. Kita senang dunia-dunia yang tak terjelaskan itu, dunia misteri. Nah kalau orang Indonesia itu hebat, gak pernah meninggalkan dunia misteri, selalu berjalan bersamaan antara sains dan misteri. Kita tidak pernah lupa semua jenis genderuwo dan kawan-kawan.
Kita nggak pernah lupa memasukkan mereka ke dalam industri film kita juga gitu ya. Never forget gitu ya. Jangan lupa sejarah. Nah maka saudara, keinginan kepada hal yang misteri itu sebenarnya sesuatu yang menunjukkan kita perlu Tuhan. Oh apakah kamu berpikir bahwa dunia itu hanya yang kelihatan aja? Enggak. Ada dunia yang tidak kelihatan. Tim Keller pernah mengatakan film-film fantasi, film-film Disney, film-film tentang Tuan Putri yang ketemu pangeran, kemudian ada penyihir, lalu ada peri. Bukankah itu menunjukkan kerinduan kita untuk mengalami kembali persekutuan dengan yang bukan manusia di Taman Eden? Dan yang dimaksud dengan yang bukan manusia bukan cuma singa, gajah atau apa. Tapi dengan Tuhan dan malaikat-malaikatnya loh. Kitab Wahyu menyatakan itu kok. Bahwa alam semesta kita itu diciptakan oleh Tuhan. Dan makhluk yang Tuhan ciptakan bukan hanya makhluk yang berdiam di bumi. Tuhan juga menciptakan heavenly beings. Tuhan juga menciptakan para malaikat, para seraf, para kerub. Dan ini menunjukkan bahwa seluruh realm ciptaan Tuhan terdiri dari dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Nah maka kesenangan kepada hal-hal ini membuat orang kembali mencari. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita kembali ke dalam keadaan romantis, dalam tanda kutip, di dalam dunia mitos. Yang membuat kita terpukau dan kagum. Ada beberapa penulis Kristen yang memanfaatkan kerinduan ini dan mereka berhasil. C.S. Lewis dengan Narnianya misalnya ya. Atau Tolkien dengan Lord of the Rings. Ini juga cerita tentang ada peri, ada kuasa jahat, ada macam-macam lah. Jadi saudara ini menjadi sesuatu yang memang dicari. Lalu ketika gereja juga menawarkan hal ini, nah ini langsung kena. Ketika gereja menawarkan aura misteri yang tak terjelaskan, juga tak terjelaskan oleh doktrin. Tiba-tiba ada semacam kesenangan bahwa inilah seharusnya gereja. Gereja harusnya nggak bisa dijelaskan. Harusnya apa yang dinyatakan itu tak mempunyai penjelasan. Karena yang terjelaskan itu adalah hal yang kosong, yang kering, yang dangkal, yang tak terjelaskan. Itu yang saya mau. Sehingga kalau datang ke gereja lalu diberikan penjelasan demi penjelasan, orang merasa muak. Lalu mengatakan, oh saya nggak suka penjelasan, saya ingin misteri. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang supranatural. Ketika ada sesuatu yang aneh terjadi atau yang ajaib terjadi, maka saya akan senang dengan kekristenan. Lalu keanehan mulai muncul di dalam gereja. Saudara tahu ya, ada pengkhotbah yang kalau bicara itu tiba-tiba dia bisa berhenti berkhotbah. Lalu mengatakan, ada sesuatu, ada urapan, ada lawatan. Roh Kudus sedang hadir. Wah itu yang paling disenangi. Waktu dia khotbah nggak banyak orang senang. Waktu dia mengatakan Roh Kudus hadir, yang aneh-aneh mulai muncul. Tiba-tiba orang yang ngantuk bangun semua. Makanya saya khawatir kalau orang dengar khotbah ngantuk mungkin perlu ada lawatan aneh ya. Lalu setelah lawatan aneh itu ada tiba-tiba lidahnya mulai keluar mirip ular. Mulai mendesis-desis. Kemudian dia mulai turun, dia mulai dekati orang-orang jatuh. Tiba-tiba semua senang. Ah ini baru lawatan Tuhan. Kalau khotbah itu bukan lawatan Tuhan. Eksposisi Alkitab itu bukan lawatan Tuhan. Alkitab itu bukan lawatan Tuhan, ini tulisan biasa kok. Lawatan Tuhan itu hal-hal aneh begini loh. Nah maka begitu hal aneh terjadi, semua orang kagum. Dan besoknya atau minggu depannya, gereja itu tambah penuh. Orang ingin lihat lagi peristiwa pendeta yang kayak ular yang bisa jatuhkan orang. Kalau saudara bilang, enggak lah Pak, sekarang trennya sudah beralih kok. Sekarang reform yang mulai populer. Jadi yang gitu-gitu sudah mulai ditinggalkan. Hati-hati saudara, ditinggalkan itu enggak lama. Besok-besok tren lagi kok. Ini nasihat saya ya untuk saudara yang bidat, kalau mau bikin gereja, masih ada kesempatan. Mungkin dalam berapa tahun lagi tren itu akan balik, jadi saudara silakan jadi pendeta ular yang mendesis-desis dan menjatuhkan jemaat. Itu jauh lebih baik daripada mengeksposisi 2 Petrus. Ini sindiran loh ya, jangan benar-benar jalankan. Nah jadi saudara sekalian, waktu orang ingin kepada hal-hal yang sifatnya misteri, mereka tidak mengerti bahwa misteri itu terjadi justru dengan bahasa yang Tuhan nyatakan di dalam firman. Misteri itu baru menarik. Ketika saudara menggunakan seluruh sense, seluruh cara berpikir, seluruh penyelidikan dan saudara mengagumi. Karena ternyata masih ada hal yang beyond, yang melampaui itu baru membuat saudara kagum. Ada satu mahasiswa datang ke gereja ini dan mengatakan, Pak, saya baru ngerti loh ternyata Tuhan itu agung. Ngertinya kapan? Setelah dengar khotbah di sini. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang saya ngerti. Jadi ngerti bikin Tuhan makin besar. Iya dia bilang. Selama ini dia nggak ngerti bahwa dia ditipu ya. Orang pendetanya akan mengatakan jangan dengar doktrin itu cuma memperkecil Tuhan. Di sini kamu akan bertemu dengan Tuhan yang misterius. Yang tak terjelaskan. Yang beyond explanation. Yang melampaui segala hal yang bisa dijelaskan. Tapi dia mengatakan akhirnya saya mengagumi sesuatu yang sifatnya kosong. Saya nggak tahu dia yang saya kagumi. Lalu setelah dengar khotbah yang lebih baik yang menjelaskan Alkitab. Baik karena menjelaskan Alkitab ya.
Nggak ada orang GRI yang merasa pengkhotbahnya itu lebih baik karena lebih keren atau lebih pintar ngomong. Enggak. Hanya ketika Alkitab diberitakan baru ada kebaikan. Alkitab yang membuat baik. Nah maka anak muda ini mengatakan justru sekarang saya makin tahu misterinya Tuhan. Tuhan yang agung, Tuhan yang besar. Justru setelah saya menggunakan semua pengertian untuk memahami kitab suci. Allah itu agung karena Allah bisa dimengerti tapi Allah melampaui pengertian. Kalau belum apa-apa sudah nggak dimengerti lalu kagum, itu bukan mengenal Allah. Itu mengenal apapun yang aneh dan misterius dan biasanya yang akan masuk setan. Kalau hal-hal misterius tentang Allah itu tak terjelaskan, tokoh yang paling wajib dicurigai adalah setan. Ini bukan menuduh, ini adalah fakta yang terbukti. Karena kalau saudara pikir baik-baik ya, pendeta yang mengatakan ada lawatan dari Tuhan, lawatan dari Roh Kudus, tapi tingkahnya mirip orang kerasukan. Apa benar ini lawatan Tuhan? Boleh tanya ke surga, permisi mau tanya apakah pernah ada lawatan ke gereja itu? Nanti malaikat di surga bilang, enggak yang lawat tuh yang sono. Yang sono yang lawat, bukan kami nggak pernah lawat. Nah saudara, hal-hal aneh terjadi, pendeta-pendeta bisa membuat fenomena aneh, dan orang Kristen termasuk yang di GRI masih tanya, bener nggak itu ya? Celaka. Lalu kalau bener, memang kalau bener kenapa? Bener nggak pendeta itu bisa jatuhin orang? Bener. Terus kenapa? Bener nggak pendeta itu bisa bikin tanda-tanda aneh? Bener, terus kenapa? Saya nggak peduli kalaupun itu bener. Saudara nggak bisa bilang, oh Pak Jimmy nggak percaya sih, Pak Jimmy skeptis. Saya bilang kalaupun bener, nggak ada gunanya kok. Bener loh Pak, saya pernah merasakan auranya ketika jubah di swing, diayunkan. Benar-benar ada tenaga yang bikin jatuh. Waduh, fenomena ini banyak sekali diselidiki oleh teman-teman saya waktu dulu sebelum saya ke GRI ya, saya ke sebuah gereja yang anak mudanya sangat senang menguji hamba-hamba Tuhan model gini. Maka pekerjaan mereka adalah pergi ke KKR hamba Tuhan model begini. Saya nggak tahu mereka benar-benar ingin tahu atau memang senang. Tapi mereka pernah coba dipegang lalu jatuh gitu ya. Mereka bilang nggak jatuh kok. Katanya ada pendeta yang dekati lalu pegang, nggak jatuh, saya masih bertahan. Pegang. Sampai 3 kali diginiin nggak bisa juga. Ini pemuda yang suka main basket mungkin jadi agak susah didorong ya. Karena sudah siap dengan kuda-kuda untuk menghindari lawan. Udah diginiin sekali nggak jatuh. Sekali nggak jatuh. 3 kali nggak jatuh juga. Akhirnya pendetanya lewat. Lalu dia bilang ke saya, bohong itu. Saya diginiin nggak jatuh. Lalu saya bilang ke dia, kalaupun kamu jatuh saya nggak peduli. Emang kenapa? Kenapa sih kita begitu kagum kepada hal-hal yang sifatnya sifatnya misteri, sifatnya seperti supranatural. Saudara, dukun juga bisa lakukan itu kok. Dukun bisa bikin paku masuk ke lambung. Itu saya nggak ngerti ya, saya bukan orang yang terlalu tertarik sama dunia perdukunan, saya nggak peduli juga. Tapi intinya adalah kita terlalu kagum kepada hal yang misterius. Sehingga kita berkata bahwa aliran kacau itu palsu, bohong, nggak terjadi kok. Tapi saya ingin beritahu, kalaupun terjadi saya nggak peduli. Mereka benar-benar bisa bikin orang lumpuh loncat-loncat, saya nggak peduli. Karena mereka tidak pernah membawa pengertian firman, mereka tidak mungkin bikin orang kenal Tuhan. Mereka bisa bikin orang kenal mujizat, tapi tidak pernah bikin orang kenal Tuhan yang memberikan mujizat itu. Bukankah banyak mujizat dilakukan kepada orang, tapi orang itu tetap tidak mau Tuhan? Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, tapi orang lumpuh itu di dalam Injil Yohanes enggak pernah tertarik untuk kenal Tuhan. Waktu ditanya, kenapa kamu bawa tempat tidurmu? Disuruh sama yang sembuhkan saya. Siapa yang sembuhkan kamu? Enggak tahu. Bayangkan, bisa enggak tahu. Enggak mau cari tahu? Nah, enggak usah lah. Tapi akhirnya dia bertemu Yesus, lalu dia bilang, oh ternyata yang sembuhkan saya Yesus yang itu loh. Bayangkan, sudah ketemu dan dia enggak peduli siapa Yesus. Yang penting dia sudah sembuh. Jadi saudara, mujizat yang asli tidak membuat orang yang kena mujizat asli bisa bertobat. Enggak tentu. Maka yang perlu adalah firman, pengenalan akan firman dan milik Tuhan akan datang kepada Tuhan karena itu. Nah saudara, ini hal pertama ya, zaman modern menawarkan hal-hal yang sifatnya misteri, supranatural, sehingga gereja yang menawarkan itu akan laku. Gampang kok kalau mau laku, bikin yang aneh-aneh. Tapi ya saudara, saya nggak mau gereja kita jadi kumpulan orang-orang yang pencari keanehan. Kita pernah mengalami beberapa kali lampu mati separuh, lalu tiba-tiba orang langsung seger, ih keren ya bisa mati separuh. Saya nggak tahu saudara hadir nggak waktu itu. Tiba-tiba mati sebagian, kemudian nyala lagi. Nyalanya agak kedip-kedip, kemudian nyala lagi. Dan timingnya pas. Waktu itu saya sedang berkhotbah, saya agak lupa persisnya gimana. Cuma saya mengatakan ya bahwa ketika orang menghindar jauh dari Tuhan, plek mati sebelah. Keren ya. Lalu kita mesti benar-benar kenal kembali Tuhan. Plek mulai nyala lagi. Oh itu luar biasa efeknya. Sampai orang nengok ke belakang, ini kejadian beneran gak atau ada yang pura-pura matikan. Tapi saudara, kenapa hal-hal seperti itu membuat orang kagum? Karena orang rindu kepada hal yang sifatnya supranatural.
Tapi mari kita pikirkan yang supranatural itu di dalam diri Tuhan. Bukan di dalam peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi. Nah, jadi ini hal pertama yang terjadi di dalam dunia modern kita. Lalu hal kedua yang terjadi di dalam dunia modern kita adalah keengganan untuk berpikir. Zaman kita adalah zaman yang paling anti berpikir. Tapi zaman kita adalah zaman yang paling pintar memikirkan hal-hal terutama berkait dengan teknologi. Saudara, saya sangat kagum bagaimana anak saya bisa punya kecepatan untuk memahami bagaimana akses YouTube misalnya. Dia sudah tahu bagaimana caranya. Dia lebih mengerti bagaimana membuat gambar-gambar di foto lebih advance daripada saya atau istri saya. Kadang-kadang saya tanya, ini caranya kasih tanda-tanda gimana sih? Dia yang ajarin. Gini dulu, pencet ini lalu ini. Oh, kamu lumayan pintar dalam hal ini ya. Tapi saudara, kepintaran manusia kepintaran manusia untuk mendevelop teknologi ternyata tidak berkait dengan kepintaran untuk merenungkan tentang hidup dan maknanya. Kita tidak lagi terlalu peduli tentang apa itu hidup, maknanya apa, dan apa yang bisa dihasilkan dari pencarian sejati tentang makna hidup. Gak ada orang peduli makna hidup, pokoknya mau senang. Saya gak peduli hidup untuk apa, yang penting aku senang sekarang. Yang penting aku bisa dapat uang sekarang. Yang penting aku bisa lampiaskan hawa nafsu sekarang. Kita tidak peduli tentang hidup. Dan kalau orang tidak pernah memikirkan tentang hidup, dia tidak mungkin memikirkan tentang Tuhan. Gak bisa. Gak akan mungkin nyambung. Orang yang pikir tentang hidup pun tidak tentu berpikir tentang Tuhan. Apalagi orang yang tidak memikirkan tentang hidup, tentang makna menjadi manusia. Itu sebabnya penggalian dan pemberitaan firman menjadi sesuatu yang diabaikan oleh banyak orang. Banyak orang tentu gak semua ya. Diabaikan. Maka misteri menggantikan hal yang sehari-hari. Kekaguman kita bukan lagi kepada Tuhan tapi kepada hal yang heboh. Yang kedua, kita tidak lagi menginginkan mengenal Tuhan. Karena pencarian tentang kebenaran adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh zaman kita sekarang. Kemudian hal yang ketiga, zaman kita adalah zaman yang anti sejarah. Kalau diserukan, jangan lupa sejarah, maka kita akan mengatakan ini zaman yang paling gampang melupakan sejarah. Paling gampang melupakan tradisi, paling gampang melupakan peristiwa yang terjadi dulu. Kita tidak terlalu banyak peduli, gereja pernah mengalami apa, pernah bergumul apa. Ada satu orang tanya, apa sih kunci untuk memahami bagaimana kekristenan itu bisa dikagumi? Orang itu mengatakan, carilah sejarah gereja, belajar dari sejarah. Belajar dari banyak orang-orang yang Tuhan sudah bangkitkan di dalam sejarah. Untuk itu saudara perlu menjadi bagian dari gereja yang diatur dan juga tunduk kepada tradisi gereja. Ini namanya rendah hati ya. Saudara mengatakan, saya melayani di dalam sebuah gereja yang punya tradisi sejarah. Dan saya akan ambil apa yang tradisi sejarah itu kemukakan sebagai penafsiran Alkitab. Ini bentuk kerendahan hati sebenarnya. Bagaimana hamba Tuhan di dalam gereja reform memberikan ini, membahas tentang kitab suci? Jawabannya adalah gereja reform membahas tentang kitab suci dengan cara apa? Dengan cara tunduk kepada cara penafsiran yang model lama. Nah saudara, ketika kita melihat zaman kita, zaman ini, zaman postmodern ini, salah satu yang dibenci oleh modern atau postmodern adalah sejarah. Saudara, salah satu keahlian dari penulis postmodern adalah menafsirkan ulang sejarah, rereading. Rereading adalah hal yang penting ya, menyoroti sisi yang baru. Tapi ini rereading yang ekstra ngawur. Benar-benar mengungkapkan sesuatu yang benar-benar tidak ada di dalam pembacaan yang adil. Orang bisa menafsirkan Alkitab dan akhirnya mempunyai begitu banyak cara untuk menafsirkan yang sesuai dengan kondisi sekarang tapi yang tidak adil waktu membaca kitab suci. Mereka bisa mengatakan, tahu tidak, kalau ketuhanan di dalam kitab suci sebenarnya adalah strategi penguasa untuk membuat rakyat tunduk. Tuhan adalah Allah yang mau orang melakukan A, B, C. Itu sebenarnya bukan Tuhan, itu pemerintah. Raja ingin orang pikir Tuhan suruh mereka lakukan A, B, C. Maka mereka lakukan A, B, C karena raja. Nah orang bisa baca Alkitab dengan cara begitu, itu gak adil loh. Karena konsep curiga kepada raja sebagai manipulator pesan Tuhan, itu adalah konsep modern, bukan konsep lama. Bukan konsep ketika Alkitab ditulis. Nah maka saudara, kita ada di dalam zaman yang sangat menghina sejarah. Dan waktu gereja menghina sejarah, itu adalah waktu yang paling gampang untuk membuat orang tersesat. Hal yang paling gampang ketika saudara mendengar konsep Tritunggal yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Ini kalimat yang sangat ngawur. Bapa bukan Yesus Kristus, Roh Kudus bukan Yesus Kristus.
Itu sebabnya saya ingatkan para pengurus, para liturgis, meskipun kita tidak pernah percaya tentang konsep bidat ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Kita tidak terima itu. Tapi kadang-kadang dalam doa kita mengarahkan orang untuk terima itu. Kita bisa switch antara doa kepada Bapa, tiba-tiba doa kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah Yesus dan Bapa itu satu pribadi yang sama. Itu Tritunggalnya kacau. Bukan artinya orang yang doa itu Tritunggalnya pasti kacau, tidak. Tapi orang yang dengar bisa terkonfirmasi dengan konsep Tritunggal yang kacau. Lalu ketika orang tanya, tahu dari mana ini kacau? Ya saya akan bilang, ini sudah digumulkan lama di dalam sejarah gereja. Coba ikuti pergumulan orang-orang dulu. Mereka pikirkan apa, mereka kemukakan apa. Dan mari rendah hati. Rendah hati terima apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Jangan terus berpikir kita lebih hebat dari orang masa lalu, maka apa yang kita nyatakan itu yang paling benar. Nah saudara, ini hal yang berikut yang saya mau bahas. Kita ada di dalam keadaan yang meremehkan sejarah, meremehkan tradisi. Maka gereja-gereja di dalam tradisi-tradisi yang baru tidak punya tradisi yang menghormati tradisi yang lama. Mereka sendiri membangun tradisi baru. Tapi mereka tidak menghargai yang lama, dan karena itu segala kekacauan dan kesalahan yang sudah pernah dialami di masa lalu, mereka alami lagi. Kenapa mereka alami lagi? Karena mereka tidak mau usaha rendah hati belajar dari sejarah, belajar dari pendahulu. Dan itulah yang membuat ajaran bidat menjadi makin subur di dalam gereja yang tidak punya arah. Ketika gereja tidak mencokolkan diri untuk dinilai dalam sejarah kepada aliran tertentu, gereja itu sangat potensi untuk menjadi rusak. Saya bersyukur ya, karena orang seberpengaruh pendeta Stephen Tong tetap mendirikan gereja yang tidak ada kaitan dengan hal baru, tapi bercokol kepada teologi reform. Sehingga orang bisa mengatakan di gereja ini, kalau ada khotbah yang menyimpang dari teologi reform, pengkhotbahnya akan diperingatkan. Gak bisa sembarangan. Tapi tradisi itu tradisi yang teruji. Nah itu sebabnya berbahagialah kalau kita ada di dalam keadaan yang baik, yaitu keadaan yang rendah hati mau belajar dari para pendahulu. Maka saudara, ajaran-ajaran yang rusak akan memanfaatkan kondisi jemaat yang seperti tadi. Yang tidak punya kerinduan untuk belajar keseharian, maunya hal yang supranatural. Yang tidak punya keketatan untuk belajar tentang hidup dan tentang pengenalan akan Tuhan. Yang tidak pernah menghargai tradisi. Tidak pernah tahu apa yang gereja sudah lakukan dan temukan di dalam sejarah. Jemaat model begini adalah sasaran empuk ajaran palsu. Mari kita hati-hati. Kalau saudara enggan untuk menikmati Tuhan di dalam keseharian, saudara begitu kagum terhadap hal-hal supranatural. Kalau sudah tidak pernah peduli bagaimana memahami Tuhan dan mengenal diri dan mengenal hidup harus seperti apa. Kalau sudah tidak pernah mau belajar apa yang gereja sudah kemukakan dan dijadikan bagian dari tradisi, maka saudara sangat mudah jatuh ke dalam para pengajar palsu punya ajaran. Dan ini yang mengkhawatirkan. Maka saudara, sebelum kita lanjutkan di pembahasan minggu depan tentang ayat-ayat selanjutnya, biarlah hari ini kita mendapatkan peringatan dari Petrus mengenai kondisi kita supaya kita tidak gampang jatuh ke dalam ajaran dari guru-guru palsu. Mari kagumi Alkitab, kagumi hal yang supranatural melalui kitab suci. Mari kagumi pembacaan kita kepada kitab suci. Mari kagumi cerita Tuhan di masa lampau yang tertulis dalam kitab suci. Jangan kagumi pendeta ular, jangan kagumi pendeta yang bisa jatuhin orang, jangan kagumi pendeta yang bisa punya aura supranatural. Itu mostly dari setan loh. Tapi kalau saudara mengagumi kisah Alkitab, itu adalah kegaguman yang baik. Lalu yang kedua, hati-hati, jangan jadi jemaat yang hanya mau hal praktis, yang tidak pernah menggumulkan tentang siapa Tuhan. Tidak pernah menggumulkan untuk mengenal diri, mengenal tentang makna hidup, dan mengenal siapa Kristus dan juga Allah Tritunggal yang menyatakan diri. Yang ketiga, hati-hati, jangan hilang kerendahan hati. Mari rendah hati, belajar dari para pendahulu, belajar dari tradisi gereja yang agung. Biarlah Tuhan memberkati kita dan menjaga kita di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami dan juga seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang mengasihi kami, Engkaulah yang rela berkorban untuk menebus kami. Engkaulah yang mengutus Kristus mati di atas kayu salib dan menjadikan kami menjadi milik Bapa di surga. Karena itu kami mohon supaya Tuhan yang memelihara kami dan membuat kami benar-benar ada di dalam tradisi yang agung, yang benar, yang dipenuhi dengan kebenaran firman, dipenuhi dengan kehausan untuk mengenal Tuhan, dipenuhi dengan kerendahan hati untuk belajar dari sejarah. Tolong kami, tolong gereja ini, dan tolong gereja-gereja dimanapun, supaya Tuhan yang memberikan berkat yang sama. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.